Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'a ulil ilmi darajat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi sadatis sadat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Kepada semua teman-teman santri, selamat berjumpa kembali. Dan mari kita lanjutkan pelajaran kita pada malam hari ini, yang mana kita akan mempelajari atau membahas pembagian dari naibul fa'il atau maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Namun sebelum materi kita lanjutkan, saya ingin memperkuat kepahaman kita sama-sama, kepahaman kita semuanya, memperkuat pemahaman, juga memperkuat hafalannya dengan cara mengulangi sedikit pelajaran yang kemarin. Bahwasanya naibul fa'il secara definisi ialah isim yang dibaca rafa yang jatuh setelah fi'il mabni maf'ul. Sedangkan ciri-ciri fi'il mabni maf'ul itu sudah disebutkan dalam pelajaran yang kemarin, dalam pertemuan yang kemarin. Jumlahnya ada 5. Saya ulangi satu persatu. Yang pertama, jika fi'ilnya berupa fi'il madhi, maka huruf awal di dhammah dan huruf sebelum akhir di kasroh. Jika fi'il madhi tersebut, yang kedua, jika fi'ilnya diawali dengan ta zaidah, maka huruf awal dan kedua di dhammah dan huruf sebelum akhir di kasroh. Yang ketiga, jika fi'ilnya diawali dengan hamzah wasol, maka huruf awal dan ketiga di dhammah dan huruf sebelum akhir di kasroh. Yang keempat, jika fi'ilnya berupa fi'il bina ajwaf, maka huruf awal dari fi'il tersebut boleh di dhammah, boleh di kasroh, dan boleh dibaca ismam. Dari nomor 1 sampai nomor 4 itu semua fi'il madhi. Yang kelima, yang terakhir, nomor 5, jika fi'ilnya berupa fi'il mudhari', maka huruf awal di dhammah dan huruf sebelum akhir di fathah. Itu definisinya. Jadi setiap ada fi'il, setiap ada isim yang dibaca rafa, kok di situ jatuh setelah fi'il yang salah satu dari fi'il yang macamnya ada 5 itu, yang tergolong ciri-cirinya ada 5 itu, salah satu dari 5 ciri-ciri tersebut, maka isim tersebut disebut naibul fa'il. Bukan fa'il tapi naibul fa'il, penggantinya fa'il. Cara pembuatannya fa'il, cara pembuatan naibul fa'il seperti kita ulang sedikit untuk memperkuat kefahaman. Misalnya kita membuat kalam berupa fi'il, fa'il, dan maf'ul. Maf'ul bih ada yang di sini disebut. Contoh misalnya nasoro zaidun amron. Nah, setelah menjadi kalam seperti ini, nasoro ini fi'il madhi, zaidun ini fa'il yang
melakukan pekerjaan nasoro. Amron maf'ul bih, maf'ul. Cara merubah kalam ini yang dari semulanya fi'il, fa'il dan maf'ul dirubah menjadi fi'il dan naibul fa'il. Pertama, fa'il kita hilangkan, kita hapus. Lalu maf'ul kita geser ke depan menempati posisinya fa'il menjadi nasoro nah sementara amron. Nah, setelah menjadi nasoro amron, maf'ul sudah menempati posisinya fa'il, maka hukum yang diberlakukan kepada fa'il juga harus diberlakukan kepada penggantinya yang berupa maf'ul itu tadi. Hukumnya ada dua. Yang pertama, jika fa'il itu i'rabnya rofa, bukan jika ya. Hukum yang pertama, fa'il itu selamanya i'rabnya rofa, maka penggantinya pun juga harus rofa. Yang semula lafadz amron itu nasab karena menjadi maf'ul, karena sudah menempati posisinya fa'il, maka lafadz amron harus dirofakan. Caranya, cara merofakannya merubah i'rab, alamat i'rab nasab diganti dengan alamat i'rab rofa. Yang semula lafadz amron alamat i'rab nasabnya fathah diganti dengan alamat rofa yang berupa harokat dhammah. Itu hukum yang pertama. Lalu hukum yang kedua, jika fa'il atau penggantinya fa'il itu berupa isim yang mu'annas, yang menunjukkan arti wanita, maka fi'ilnya juga harus dimu'annaskan. Nah, fi'ilnya harus dimu'annaskan. Jika fi'ilnya fi'il madhi, cara memu'annaskannya cukup ditambah taknis sakinah. Misalnya tadi nasoro menjadi nasorot. Ini seandainya fa'il atau penggantinya itu berupa lafadz yang mu'annas. Misalnya nasorot hindun, yang tadinya hindun fatimata misalkan. Lalu hindun dihilangkan, Fatimah menempati posisinya hindun menjadi nasorot fatimatu. Kalau sudah berubah nasorot fatimatu, nah ini dua yang tadi, nasoro amron dengan nasorot fatimatu. Nasorong amron dan nasorot fatimata ya. Nasorong amron dan nasorot fatimata. Ini i'rabnya lafadz amron dan fatimah yang asalnya nasab dirubah menjadi rofa. Amron menjadi amrun, fatimata menjadi fatimatu. Nah, kalau sudah demikian, maf'ul sudah menempati posisinya fa'il, dan i'rabnya maf'ul tadi yang tadinya rofa sudah berubah menjadi nasab, yang i'rabnya maf'ul yang tadinya i'rabnya nasab sudah dirubah menjadi rofa, maka fi'ilnya tinggal kita rubah menjadi fi'il mabni maf'ul. Dalam contoh ini fi'il lafadz nasoro ini fi'il madhi, tidak diawal dengan tak zaidah, juga tidak diawal dengan hamzah wasol, juga bukan bina ajwaf, maka caranya merubah fi'il madhi mabni fa'il ke mabni maf'ul cukup mengganti harokatnya huruf yang pertama dari yang tadinya fathah dirubah menjadi dhammah, dan huruf sebelum akhir dirubah menjadi kasroh. Nusiro amrun. Lalu yang Fatimah ini gimana? Huruf sebelum akhirnya yang mana? Ya tetap shot. Si. Nah, ini tetap shotnya ini yang huruf sebelum akhir. Bukan ro tapi shot.
Kenapa kok shad yang jadi huruf sebelum akhir? Karena tak ini tak tambahan, bukan asli bawaan dari kalimat fi'il. Tak ini cuma menunjukkan bahwa pelaku atau fa'ilnya atau yang dirofakan, mungkin fa'il atau naibul fa'ilnya itu mu'annas. Tak ini fungsinya seperti itu, untuk menunjukkan bahwa pelaku atau yang disebut dengan fa'il atau mungkin penggantinya fa'il itu berupa lafadz yang mu'annas. Jadi huruf aslinya dari fi'il itu cuma nun, shad, dan ro. Maka huruf sebelum akhir tetap ro. Sehingga jadilah lafadz nusiro amrun dan nusirat fatimatu. Itu caranya seperti itu. Cara merubah susunan kalam yang tadinya fi'il, fa'il, maf'ul menjadi fi'il dan naibul fa'il. Selanjutnya ini membahas tentang pembagian naibul fa'il. Naibul fa'il juga dibagi menjadi dua bagian seperti fa'il. Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid-dharaini amin ya mujibas sa'ilin. Wa huwa utawi maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu, atau diarahkan ke al-ismul marfu'ul ladzi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu, itu juga boleh. Atau yang simple, yang singkat, wa huwa utawi naibul fa'il, itu juga boleh. Iku ala qismaini ing atase rong bagian, dibagi menjadi dua. Wahirin nyatane naibul fa'il isim zahir, wa mutmarin lan naibul fa'il isim dhamir. Fa zahiru mongko utawi naibul fa'il isim zahir iku nahwu qaulika sepadane ucapanira duriba zaidun, nyatane lafaz duriba zaidun dimaknai duriba usden pukul, duriba usden pukul sapa zaidun zaid. Wayut robulan lagi den pukul, atau wayut robulan bakal den pukul, sama-sama boleh maksudnya, tapi maknanya beda. Kalau lagi dipukul itu berarti masa sekarang, saat ini. Kalau bakal den pukul itu masa depan, nah yang jelas belum dijalankan. Wa yudrabulan bakal den pukul sapa zaidun zaid, wa ukrimalan den mulyaake sapa amrun amr, wa yukramulan den mulyaake sapa amrun amr. Yang ukrima tadi itu fi'il madhi, berarti menunjukkan zaman madhi, zaman yang sudah lampau. Biasanya cara memaknai wa ukrimalan wasden mulyaake, sama dengan duriba tadi, wasden pukul. Wa ukrimalan wasden mulyaake sapa amrun amr, wa yukramulan bakal den mulyaake sapa amrun amr. Itu contoh-contohnya naibul fa'il yang terdiri dari isim zahir. Sekarang naibul fa'il yang berupa isim dhamir. Wal mutmaru utawi naibul fa'il isim dhamir iku itsna asyara ana 12. Nahwu qaulika sepadane ucapanira duribtu
wa duribna, dan seterusnya. Kalau dimaknai duribtu wis den pukul sapa ingsun, wa duribna lan wis den pukul sapa kita, wa duribta lan wis den pukul sapa sira lanang siji, wa duribati lan wis den pukul sapa sira wadon siji, wa duribatuma lan wis den pukul sapa sira loro. Dua. Ini boleh mudzakkar sama mudzakkar, boleh muannas sama muannas, juga boleh mudzakkar sama muannas. Yang penting dua. Wa duribatuma. Wa duribatum lan wis den pukul sapa sira lanang akeh, minimal 3. Wa duribatunna lan wis den pukul sapa sira wadon akeh. Wa duriba lan wis den pukul sapa wong lanang siji. Wa duribat lan wis den pukul sapa wong wadon siji. Wa duriba lan wis den pukul sapa lanang loro. Yang ini khusus untuk yang mudzakkar ya. Yang muannas seharusnya ada taknya. Wa duribata, seperti yang dalam bab fa'il kemarin. Itu kan ada juga dorobata seperti itu. Ini duribata seharusnya seperti itu juga ada. Wa duribu lan wis den pukul sapa wong lanang akeh. Dikatakan akeh itu minimal 3. Wa duribna lan wis den pukul sapa wadon akeh. Yang artinya maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya ada 2, yaitu zahir dan dhamir. Contoh yang terbuat dari isim zahir adalah duriba zaidun, yudrabu zaidun, ukrima amrun, dan yukramu amrun. Sedangkan contoh yang terbuat dari isim dhamir adalah duribtu, duribna, wa duribta, wa duribati, wa duribatuma, wa duribatum, wa duribatunna, wa duriba, wa duribat, wa duriba, wa duribu, wa duribna. Kalau kita pelajari melalui buku tasrif, itu urut-urutannya sama dengan yang dalam bab fa'il kemarin. Jumlahnya juga ada 14. Gimana? Duriba, duriba, duribu, duribat, duribata, duribatna, duribata, duribatuma, duribatum, duribati, duribatuma, duribatunna, duribatu, duribana. Itu jumlahnya ada 14 sama dengan yang dalam bab fa'il kemarin. Caranya juga sama. Pembuatannya, cara membuatnya sama dengan isim zahir. Cuma bedanya kalau kita menggunakan isim dhamir itu sebelumnya sudah menyebutkan isim zahirnya. Itu. Kalau itu yang menunjukkan makna orang ketiga atau waqi' ghaib ataupun ghaibah. Nah, kalau waqi'nya atau yang ditunjukkan makna itu mutakalim atau mukhatab, itu kan enggak ada isim dhahirnya, ya langsung enggak masalah, langsung duribta, duribna, duribatu, duribati, duribatuma, itu langsung bisa. Sudah langsung terjadi menjadi fi'il dan naibul fa'il. Tapi kalau yang waqi' ghaib atau orang ketiga itu sebelumnya harus menyebutkan isim dhahirnya lebih dulu, baru menggunakan dhamir yang dijadikan naibul fa'il.
Contoh misalnya ra'aitu ar-rijala 'allamahum al-ustadzu. Nah, lafadz ra'aitu ini fi'il madhi yang disertai fa'il, yang fa'ilnya berupa isim dhamir, dhamir tu itu. Kemudian ar-rijala ini maf'ul, maf'ulnya lafadz ra'a, yang ini nanti akan dijadikan rujukan dari maf'ul yang menggantikan posisinya fa'il atau disebut naibul fa'il yang berupa isim dhamir. Kemudian lafadz 'allamahum, 'allamahum itu terdiri dari dua kalimat. Lafadz yang satu 'allama, yang kedua dhamir hum. 'Allama fi'il madhi mabni fa'il, hum ini dhamir muttasil yang menjadi maf'ul, didahulukan, mendahului fa'ilnya karena ini dhamir muttasil harus sambung dengan fi'ilnya. Kemudian al-ustadzu ini fa'il, fa'ilnya lafadz al-ustadzu. Kalau kita rubah kalam ini, kita rubah menjadi fi'il dan naibul fa'il dari ini pokok pembahasan lafadz 'allamahumul ustad, ini pokok pembahasan. Nah, lafadz 'allamahumul ustad ini kalau kita jadikan fi'il dan naibul fa'il tanpa menyebutkan fa'il yang berupa lafadz ustad, caranya pertama lafadz al-ustad dihilangkan, dihapus. Ya, kita hapus dulu lafadz al-ustadzu. Nah, setelah lafadz al-ustadzu dihapus, kemudian dhamir hum yang menjadi maf'ul yang sekarang ini berupa lafadz hum, ini karena ini karena ini mahal nasab, karena menjadi maf'ul, ini kita rubah menjadi mahal rofa seperti dalam tasrifan tadi. Contohnya di situ duribu gitu, yang itu berarti hum diganti dengan waw menjadi allamu. Setelah menjadi allamu, ini proses pemindahan naibul fa'il, pemindahan maf'ul ke posisi fa'il sudah selesai. Cuman kalamnya belum cukup karena fi'ilnya belum kita rubah menjadi fi'il mabni maf'ul. Nah, sekarang tinggal kita merubah fi'il dari mabni fa'il ke mabni maf'ul. Caranya, karena ini fi'il madhi yang tidak diawali dengan hamzah wasl, juga tidak diawali dengan tak zaidah, juga tidak berupa fi'il bina ajwaf, maka kita caranya menggunakan cara yang pertama dari ciri-ciri fi'il mabni maf'ul itu. Gimana caranya? Huruf awal di dhamma ainnya ini dan huruf sebelum akhir yang berupa huruf lam kita kasroh. Yang tadinya allamu menjadi limu. Itu sudah selesai. Saya harap teman-teman semua bisa memahami. Jika ada yang belum paham, bisa ditanyakan bagi teman-teman santri Al-Iflah, khususnya kelas 8E, bisa langsung tanya ke grup kelas 8E. Bagi teman-teman yang di luar santri Al-Iflah,
bisa bertanya melalui kolom komentar di bawah ini. Saya kira pertemuan pada malam hari ini kita cukupi sekian dulu. Namun seperti biasa, sebelum pertemuan kita tutup, ada satu kuis. Silakan dijawab melalui kolom komentar di bawah. Nanti yang jawabannya paling benar, saya beri hadiah pin. Yang mana komentar yang mendapat pin nanti akan berada di posisi paling atas. Namun untuk khusus santri-santri Al-Iflah, khususnya kelas 8E, ya, kelas 8E, meskipun sudah menjawab melalui kolom komentar, masih tetap harus menjawab melalui grup kelas 8E. Sudah bisa dimengerti? Kuisnya satu saja, satu soal. Coba dirubah lafadz istaghfarat taibu Allaha. Istaghfaro at-taibu Allaha. Ini lafadz istaghfaro fi'ilnya, fi'il madhi yang diawali hamzah wasal. Ingat cara merubah fi'il madhi mabni fa'il ke mabni maf'ul yang diawali dengan hamzah wasal. Gunakan itu. Kemudian lafadz at-taibu ini fa'ilnya, lafadz Allah maf'ulnya. Nah, ini silakan dirubah menjadi fi'il dan naibul fa'il. Saya kira dari saya sekian dulu. Kita lanjutkan pada malam pertemuan yang berikutnya insyaallah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.